Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1229, Mencari. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Liana sudah kehilangan akal sehatnya. Rowan memandang Liana, bingung. Kenapa tidak mungkin? Seseorang harus membuat skill ini sebelumnya, kan? Itu berarti itu bisa dilakukan selama kamu memahami trik di baliknya. Yang aku lakukan hanyalah mencoba beberapa kombinasi sampai aku menemukan titik putus antara energi. Petik 2. Ryan setuju dengan Rowan ketika dia memberitahu Liana, kamu harus mengerti bahwa Rowan dan aku sudah memiliki teknik cloning kami sendiri. Tidak hanya itu, tetapi kami juga memiliki cara untuk membuatnya meledak dengan membuat elemen terang dan gelap menjadi kacau. Sederhananya, dia sudah memiliki ide tentang bagaimana dia akan membuatnya bekerja. Ryan kemudian memandang Rowan setelah itu, bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, ledakan beku ini jauh lebih kuat daripada ledakan yang dihasilkan oleh klon kita, bukan begitu? Itu yang diharapkan, kata Rowan sebagai tanggapan. Klon kami tidak dibuat untuk digunakan sebagai bom untuk memulai. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk bertarung bersama dengan kami. Dengan itu, kami menggunakan jauh lebih sedikit energi di dalamnya daripada yang saya gunakan dalam ledakan yang membekukan ini. Apakah itu berarti kita bisa menuangkan banyak energi ke klon kita dan membuat mereka meledak dengan kekuatan yang sama juga? Tanya Ryan. Rowan menggelengkan kepalanya saat dia mengeluarkan beberapa batu surgawi untuk memulihkan energi surgawi yang dia gunakan di klon Yin. Itu tidak sesederhana itu. Klon kita lebih baik digunakan sebagai pembantu, bukan bom. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak dapat membuat lebih dari 2 atau paling banyak 3 klon Yin ini. Jika kita mencoba melakukan hal yang sama dengan Mirage kita, Assault, kami akan menghabiskan lebih banyak energi karena kami membutuhkan kedua elemen untuk seimbang. Itu jelas tidak sepadan dengan usaha. Ryan merenungkannya sedikit dan menambahkan, kalau begitu, aku punya ide. Biasanya, ketika klon kita terkena, mereka menghilang begitu saja saat energinya menyebar. Bagaimana kalau kita membuatnya sedemikian rupa sehingga mereka akan meledak? Setidaknya mereka tidak akan hilang dengan sia-sia. Rowan menggelengkan kepalanya sekali lagi, memberitahunya, apakah kamu lupa apa yang kita butuhkan untuk membuat mereka meledak? Kita membutuhkan elemen terang dan gelap untuk menolak satu sama lain, menjadi kacau. Kita tidak akan bisa mengendalikan klon dengan baik jika kami menciptakannya dengan cara itu. Aku mengerti, Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Itu sedikit mengecewakan. Yah, setidaknya kamu bisa menggunakan strategi ini dengan klon Yin Liana. Rowan mengangguk. Itu karena aku yang membuatnya sendiri. Juga, klon itu dibuat dengan mempertimbangkan ledakan. Ini berbeda dari milik kita. Selain itu, hal-hal seperti itu digunakan dalam situasi putus asa dan sangat tidak dapat diandalkan. Tidakkah kamu mengerti bagaimana caranya? Dia berakhir. Dia tidak bisa menggerakkan jari setelah menggunakan tiruannya. Teknik ini terlalu cacat. Ryan mengangkat bahunya, berkata, iya, tidak terlalu cacat sehingga orang sepertimu tidak bisa menggunakannya, kan? Rowan tidak menyangkal hal itu. Aku punya cara yang bagus untuk menggunakannya. Tapi sekali lagi, itu karena aku berbeda dari Liana. Aku tidak akan kehabisan energi surgawi jika aku membuat hanya satu klon. Dengan itu, tidak apa-apa jika aku melakukannya, tapi jelas tidak dalam kasusnya. Liana tersenyum pahit setelah mendengar itu. Keahliannya sendiri digunakan oleh Rowan, dan ternyata itu adalah hal yang baik untuknya tetapi buruk untuk dirinya sendiri. Bukankah itu mengecewakan? Itu karena kultivasi saya terlalu rendah. Begitu saya meningkatkan kultivasi saya, jumlah energi surgawi yang saya miliki juga akan meningkat. Pada saat itu, saya akan dapat menggunakan satu klon Yin tanpa menjadi tidak berdaya setelahnya. Rowan memandang Liana seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Jika kamu sudah tahu itu, mengapa kamu menggunakannya sejak awal? Pada akhirnya, Liana baru saja menerima serangan mematikan. Rowan mengabaikan, berbalik, dan mulai berjalan lebih jauh. Kentucky, bisakah kamu merasakan lebih banyak materi tingkat emas? Dia tidak dalam mood untuk menegur gadis itu lagi. Ya, aku bisa. Bahkan, aku yakin kamu juga bisa, kan? Kata Kentucky sebagai tanggapan. Rowan mengangguk, terkejut.
Jadi begitu, ya, Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan, berkat koneksi mereka. Jadi elemen gelap Levi's Nemesis Rocks begitu terkonsentrasi sehingga kamu bisa merasakan kehadirannya dari jauh juga. Ya, Rowan membenarkan. Tetap saja, itu tidak sebagus kemampuan deteksi biji Kentucky. Aku hanya bisa merasakannya ketika Kentucky telah membimbing kita ke arahnya sejak beberapa waktu lalu. Tapi tentu saja, aku luar biasa. Kentucky sama sekali tidak merasa malu untuk mengatakan itu. Yah, itu tidak bohong. Kentucky memang bisa merasakan material tingkat emas dari jarak yang lebih jauh daripada yang bisa dirasakan Rowan dari elemen gelap dan energi yin yang terkonsentrasi. Namun, ada sesuatu yang lain. Si kembar dan Liana menatapnya. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Apa itu? Kentucky merenung sejenak sebelum berkata, ini juga merupakan biji atau logam yang telah dimurnikan. Namun, rasanya jauh lebih murni daripada apapun yang pernah saya rasakan sebelumnya. Sebenarnya, aku bisa merasakan satu lagi dari sisi kita datang, tapi itu sangat, sangat jauh. Juga, Kentucky hanya bisa ngiler. Rasanya akan sangat enak, jauh lebih enak daripada yang lain yang pernah saya makan sejauh ini. Mata Ryan berbinar saat mendengarnya. Benarkah? Kamu belum pernah merasakan keberadaan biji di atas Golden High Level. Aku yakin indramu meningkat setelah kamu memasuki tahap 7. Kemungkinan besar, itu adalah biji tingkat Golden Peak atau logam halus. Rowan tidak peduli tentang itu. Baiklah, kamu bisa mendapatkannya jika kita lewat dekat. Liana tidak tahu banyak tentang pekerjaan pandai besi, jadi dia juga tidak keberatan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba mengingat kata-kata Rowan untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Saya harap saya dapat menemukan bunga yin juga. Oh itu. Rowan kemudian menunjuk ke ujung koridor yang mereka lalui. Sangat sulit untuk melihat, tetapi ada beberapa titik cahaya biru yang memancar dari sana. Saya pikir itu adalah bunga yang Anda cari. Bab 1230, kuat. Liana terkejut mendengarnya dan melihatnya. Benar saja, jauh di kejauhan, adalah mungkin untuk melihat beberapa titik cahaya di tanah. Cahayanya pasti sesuai dengan deskripsinya. Hebat, aku tidak hanya mendapatkan satu Yin Ghost Core yang lengkap, aku bahkan menemukan bunganya. Liana kemudian melihat si kembar, memberitahu mereka, saya jelas berbagi poin merit dari inti hantu Yin dengan kalian berdua. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ryan dan Rowan menggelengkan kepala setelah mendengar itu. Mereka tidak banyak menggunakan poin merit selain papan peringkat tanah suci. Namun, jika Ryan menginginkan poin merit sekarang, dia pasti bisa menjual peralatannya dengan harga yang banyak. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menerima batu surgawi peringkat 3 sebagai pembayaran karena itu adalah aturan dari tanah suci. Tidak perlu. Kami memang menyingkirkan sisa hantu, tetapi yang benar-benar penting setelah terobosan kami adalah hantu dengan inti hantu Yin lengkap. Karena Anda melakukan pekerjaan itu, Anda dapat memperoleh poin. Tapi, Liana merasa itu tidak benar. Namun, si kembar tampaknya juga tidak mempedulikannya. Baiklah, aku tidak akan memaksa kalau begitu. Tidak butuh waktu lama untuk tiba di ujung koridor itu. Hanya saja Liana tidak menyangka akan menemukan bunga sebanyak itu. Astaga, aku tidak bisa melihat dengan baik karena jarak. Tapi sekarang, aku benar-benar bisa mengatakan bahwa aku telah mendapatkan emas. Dia dengan cepat dan hati-hati mengumpulkan bunga ke dalam cincin spasialnya. 37 bunga yin. Ini seharusnya cukup untuk menyelesaikan tugasku 7 kali lipat. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Senang mendengarnya. Sekarang, jika kamu ingin kembali, jadilah tamuku. Lagi pula, kamu sudah mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Benar saja, Rowan mengambil setiap kesempatan untuk menyingkirkan gangguan itu. Liana menggelengkan kepalanya sebelum dia meraih sayap Kentucky. Aku masih belum memilikinya. Kentucky tampak sangat senang mendengarnya. Kalau saja Rowan mencintaiku seperti dia. Rowan benar-benar mengabaikan kata-kata Kentucky. Jika kamu mati nanti, itu bukan masalahku. Ayo pergi. Segera, Rowan berlari ke arah konsentrasi elemen gelap yang dia rasakan. Karena Kentucky juga merasakan kehadiran yang sama dalam bentuk biji tingkat tinggi, itu mungkin yang dibutuhkan Rowan. Sepanjang jalan, mereka menemukan hantu lain dan bahkan menabrak satu kelompok lagi. Namun, kedua kesempatan itu tidak menjadi sesuatu yang serius.
Tidak ada hantu dengan inti hantu Yin yang lengkap, juga kelompok yang mereka temui tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Sekitar 30 menit kemudian. Roan meminta perhatian Ryan. Segera, mereka menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawi, benar-benar menghilang dari pandangan. Namun, sepertinya tidak ada yang menuju ke arah mereka, jadi Ryan, Liana, dan Kentucky bingung. Dapatkah Anda merasakan kehadiran seseorang? Roan mengangguk, memberitahu mereka, ya. Sepertinya beberapa orang yang bisa mengendalikan elemen gelap sampai batas yang layak ada di depan. Namun, mereka tidak bergerak. Mereka semua menunggu di tempat yang sama. Mari kita tunggu di sini sebentar untuk melihat apakah mereka akan pindah. Ryan dan yang lainnya mengangguk setelah itu. Namun, beberapa menit berlalu, dan tidak ada yang berubah. Roan tahu bahwa tidak ada yang meninggalkan tempat mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, kelompok lain muncul dan melewati kelompok Ryan tanpa mereka sadari. Namun, kemungkinan besar, ada hambatan di depan kelompok-kelompok itu, meskipun saya tidak dapat melihatnya karena kami belum tiba di sana, Roan tidak bisa tidak berkata. Liana tidak bisa tidak bertanya setelah itu, haruskah kita kembali dan mencoba mencari rute lain? Oh, benar. Apakah batu Nemesis kehidupan ke arah itu untuk memulai? Dia, Roan dan Kentucky mengangguk bersamaan. Masih belum pasti apakah itu benar-benar batu Nemesis kehidupan, tapi hal yang mereka rasakan kehadirannya pasti ke arah itu. Saat itulah Ryan punya ide. Tunggu, kami menilai bahwa Sekte Jalur Darah sedang mencari pembudidaya realem transformasi jiwa tahap puncak, kan? Seperti yang disebutkan Liana, orang akan gila untuk mencoba terobosan di tempat ini. Sekarang kita semua berada di tahap awal Saint Realm, bukankah seharusnya kita sudah jelas? Paling tidak, Sekte Jalur Darah tidak akan mengira kita adalah orang yang mereka cari. Tentu saja, itu tidak berarti kita keluar dari bahaya. Tapi setidaknya kita bisa bergerak sedikit lebih bebas. Roan dan Liana terkejut mendengarnya. Namun, Liana segera menemukan masalah. Mereka memang melihat bahwa aku bersama kalian semua, bukan? Mereka juga melihat penampilanmu dan penampilanku. Terakhir, ada Kentucky. Dia di tahap 7 sekarang, tapi selain menjadi lebih besar. Oh, itu bukan masalah sama sekali. Ryan kemudian menyentuh Kentucky sebelum burung iblis benar-benar menghilang dari pandangan. Jelas, dia mengirim Kentucky ke alam dimensi permata jiwa. Orang harus ingat bahwa mereka yang terhubung dengan Ryan dan Roan memiliki izin masuk gratis di dalamnya. Juga, mereka jelas tidak dalam bahaya apapun saat ini, jadi sistem tidak menghalangi pintu masuk. Apa? Liana membuka matanya dengan gemetar. Bagaimana Ryan membuat Kentucky menghilang seperti itu? Tidak ada cincin spasial yang harus sebesar itu. Bahkan jika itu, seharusnya tidak membiarkan makhluk hidup masuk. Bagaimana Anda melakukannya? Di mana dia sekarang? Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kami mendapat sesuatu dari Penatua Eterian, itu saja. Ryan tidak peduli menggunakan nama Eterian sama sekali. Itu sangat nyaman. Salah satu dari 10 hebat. Jelas, Liana masih ingat ketika Eterian melakukan intervensi untuk si kembar selama perekrutan. Begitu, hanya seseorang seperti Penatua Eterian yang mungkin memiliki peralatan spasial yang memungkinkan kehidupan di dalam. Tiba-tiba, Ryan menyentuh bahu Liana beberapa saat kemudian. Nah, waktu untuk transformasi kedua. Apa yang akan kau, sebelum Liana selesai bertanya, ledakan besar elemen cahaya memasukinya, memasuki setiap sel di tubuhnya. Niatnya jelas untuk mengubah struktur tubuhnya agar terlihat seperti orang yang berbeda. Ryan telah melakukannya berkali-kali di masa lalu, jadi dia sudah terbiasa dan bisa menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Last but not least, itu hanya sementara. Setelah elemen cahaya hilang, dia akan kembali normal. Asteris mengerang. Asteris. Yah, elemen cahaya tetaplah elemen cahaya. Liana tidak pernah merasa begitu baik dalam hidupnya. Ini pertama kalinya Liana mencapai. Dannya, cukup kuat. Bab 1231, Pertemuan. Liana kembali ke dirinya sendiri setelah itu, lebih merah dari sebelumnya. Yo kamu, apa yang telah kamu lakukan? Ryan balas menatapnya dengan ekspresi bingung. Bukankah itu sudah jelas? Aku mengubah penampilanmu. Oh, benar. Kamu khawatir penampilanmu telah berubah selamanya.
Jangan khawatir, efeknya hanya berlangsung beberapa jam. Tubuhmu akan kembali seperti semula. Setelah itu, Ryan dan Rowan melakukan hal yang persis sama, dan Liana melihat bagaimana penampilan mereka berubah total. Sama seperti Liana, itu bukan hanya wajah mereka. Tinggi badan mereka juga terpengaruh. Ryan kemudian melihat kembali ke Liana dan berkata, "Lihat. Sesederhana itu. Di sini, ambil ini juga." Ryan kemudian melemparkan botol dengan pewarna alkimia padanya. "Karena kemampuanku, rambutmu berubah menjadi warna putih. Jika kamu tidak suka warna itu, kamu bisa mewarnainya dengan warna lain. Jangan khawatir, pewarnanya juga bersifat sementara." Liana merasa ingin menangis setelah itu. "Bukan itu yang aku bicarakan." Ryan jelas tahu persis apa yang dia bicarakan, tetapi dia masih berpura-pura tidak mengerti apa-apa. "Bukan begitu. Apakah kamu tidak menyukai penampilan baru yang kuberikan padamu? Baiklah, biarkan aku mengubahnya sekali lagi." Ryan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh bahu Liana sekali lagi. Namun, Liana langsung melompat mundur seolah-olah Ryan terjangkit wabah. Dia tidak ingin dia menyentuhnya sama sekali. "Jangan sentuh aku. Penampilan ini baik-baik saja. Tidak perlu diubah lagi." Ryan mengangguk. "Tentu, jika kamu berkata begitu. Silakan. Apa masalahnya? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak mungkin membantumu." Ryan sedang bersenang-senang, menggoda Liana. Sudah lama sejak dia seperti ini. Tentu saja, tidak ada yang muncul di wajahnya. Melihat bahwa Ryan tidak menyadari kesulitannya, Liana tidak bisa memaksa dirinya untuk memberitahunya bahwa dia baru saja membuatnya orgasme saat itu juga. Faktanya, bahkan dia tidak terlalu akrab dengan perasaan itu karena itu adalah yang pertama baginya. Di kerajaan Tenke, wanita sangat menghargai keperawanan mereka. Sangat normal bagi seorang wanita seperti Liana, bahkan setelah usia 30-an, untuk tidak memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. "Bukan apa-apa. Aku hanya terkejut dengan tindakanmu, itu saja." Rowan tampaknya tidak memiliki kesabaran untuk terus mendengarkan mereka berdua. Meskipun dia tahu apa yang terjadi, dia memutuskan untuk mengakhirinya di sana. "Baiklah, cukup omong kosong." Dia kemudian mengambil 2 set pakaian dan memberikan satu kepada Ryan, mengatakan kepadanya. Dia juga memberitahu Liana, "Aku juga punya pakaian untuk wanita. Jika kamu tidak memiliki pakaian cadangan, aku bisa memberimu 1 set. Bagaimanapun juga, pakaian Tenke Kingdom milikmu sangat mudah dikenali." Liana tercengang. "Mengapa kamu membawa pakaian wanita bersamamu?" Ryan menghela nafas sebagai tanggapan, berkata, "Rowan dan aku sudah menjalin hubungan sebelum kami diteleportasi ke sini. Pakaiannya dari gadis-gadis kami." Ini, Liana merasa seperti menginjak ranjau darat dan langsung mengganti topik. "Oh, benar. Karena orang-orang berkumpul di sana, kemungkinan besar ada orang-orang dari kerajaan Tenkeku. Kita bisa mendapatkan bantuan mereka karena mereka pasti tidak takut pada orang-orang dari Sekte Jalur Darah. Sebenarnya, kita harus menemukan banyak orang, dari Tanah Suci kita juga." Ryan mengangkat bahu sambil menggelengkan kepalanya, jelas menemukan itu ide yang buruk. Rowan juga mendengus sebagai tanggapan. Kamu benar-benar gadis yang naif. Sepertinya kamu telah disimpan dalam gelembung selama ini karena tubuh Yin murni milikmu." Ini, Liana jelas terkejut mendengarnya. "Mengapa kamu mengatakan itu?" Rowan kemudian menjelaskan, "Kebanyakan orang yang datang bersama kami adalah pembudidaya jalan jahat. Mereka pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu kami, bahkan jika kami berasal dari tanah suci yang sama, hubungan dengan Sekte Jalur Darah. Apakah Anda yakin ingin membawa wanita dan beberapa pria dari kerajaan Tenke Anda ke dalam kekacauan ini? Anda bahkan mungkin memiliki sejumlah besar pembudidaya jalur jahat menyerang orang-orang kerajaan Tenke Anda sekaligus. Apakah Anda baik-baik saja dengan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kemungkinan kematian mereka?" Liana tidak tahu harus berkata apa. Memang, setelah semua orang melihatnya memasuki zona bahaya bersama Rowan dan Kentucky, dia jelas menjadi target juga. Orang-orang desanya pasti akan membantu melindunginya, tetapi Rowan benar bahwa mereka kemungkinan besar akan mati karena itu. "Aku akan memikirkan hal-hal lebih teliti di masa depan." Rowan mengangguk, puas. "Aku mengatakannya sebelumnya. Kamu benar-benar memiliki potensi, bukan hanya bakat.
Fakta bahwa kamu dapat mengenali bahwa kamu salah dan menerimanya dengan cepat menunjukkan bahwa kamu setidaknya lebih baik daripada kebanyakan orang idiot yang bangga. Liana merasa agak malu saat mengingat kata-kata Ryan. Itulah cara Roan bersikap lembut, memang, benar-benar ada orang yang perhatian di balik wajah beku itu. Roan tidak tahu apa yang dipikirkan Liana, dia juga tidak peduli. Baiklah, ayo pergi. Ryan segera menonaktifkan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawinya, mengungkapkan kehadiran mereka. Liana tidak lebih tinggi. Dia menjaga rambut putihnya dan mata putihnya. Ryan dan Roan juga mengubah penampilan dan bahkan mewarnai ulang rambut mereka menjadi beberapa warna lain. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali berbeda dari apa yang diketahui orang lain di pintu masuk katakombe Demising. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok mereka untuk tiba di tempat semua orang berkumpul. Setiap kelompok menjaga jarak dari yang lain, jelas berjaga-jaga jika ada orang lain yang menyerang. Namun, kelompok Ryan tidak bergabung dengan yang lain. Faktanya, mereka dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok terlemah di sana karena ketiganya adalah orang suci tahap awal. Roan segera mengidentifikasi dua orang yang dilihatnya di sisi Gile. Salah satunya adalah Granto, dan yang lainnya adalah orang yang sama yang mereka sembunyikan, Kluo. Terakhir, Hedoi juga ada di sana. Bab 1232, Ujian. Penampilan mereka memang menarik perhatian semua kelompok lain. Bagaimanapun, kelompok Ryan dapat dikatakan sebagai salah satu yang terlemah di sana karena mereka semua berada di tahap awal Saint Realm. Secara alami, kelompok Granto melihat kedatangan mereka juga. Namun, tidak seperti yang lain, Granto menyipitkan matanya. Dia pasti belum pernah melihat orang-orang itu sebelumnya. Juga, tidak satupun dari mereka berada di puncak alam transformasi jiwa, jadi mereka bukanlah targetnya. Targetnya seharusnya duo. Selain itu, dia bahkan tidak yakin apakah mereka orang yang dicari Gile. Tidak hanya ada 3 anggota dalam kelompok itu tetapi burung iblis yang dia lihat terbang bersama Liana dan Roan tidak terlihat dimanapun. Semuanya memberitahunya bahwa ini bukanlah kelompok yang dia dan kelompoknya cari. Namun demikian, instingnya merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya sebelum darah muncul entah dari mana. Tepat setelah itu, darah itu menyembur ke dalam kelompok Ryan, menyebar seperti jarum. Granto berada di tahap puncak dari alam transformasi elemental. Meskipun itu hanya hal sepele baginya, kekuatan serangan di baliknya sangat besar untuk kelompok seperti Ryan. Ryan dan Roan terkejut bahwa mereka tiba-tiba diserang dan segera mengeluarkan senjata mereka untuk membalas. Namun, Roan tidak mengeluarkan sabitnya. Sebaliknya, itu adalah pedang yang bukan bintang putih lamanya, tetapi hanya pedang pengumpul elemen air biasa dari Ryan. Ryan melakukan hal yang sama, mengeluarkan pedang pengumpul elemen api. Elemen air dan api berkumpul di sekitar mereka saat mereka menyerang balik jarum darah Granto. Pembiasan pedang air. Tembok pedang api. Liana juga tidak lebih lambat, tapi dia tidak menggunakan senjata. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan skill air. Terbalik toren. Asteris dentang, 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 asteris. Asteris gumpalan, 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 asteris. Jarum darah mengenai keterampilan mereka satu demi satu. Kekuatan kultivasi Granto, bagaimanapun, memaksa kelompok Ryan mundur beberapa kali, dan mereka bahkan mendapat beberapa luka ringan darinya. Pada akhirnya, perbedaan dalam kultivasi terlalu tinggi. Untungnya, mereka mampu bertahan dari serangan Granto. Segera setelah itu, Ryan, Roan, dan Liana meletakkan tangan mereka di atas cincin spasial mereka saat mereka melihat ke arah Granto. Ekspresi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tidak akan mati begitu saja. Namun, Granto mendengus dan membuang muka. Dia tahu betul bahwa banyak orang di sini memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, jadi bahkan dia harus berhati-hati. Selain itu, apa yang dia lakukan sekarang hanyalah sebuah ujian. Sepertinya aku sedang membayangkan sesuatu, pikirnya. Master Sekte mengatakan bahwa targetnya menggunakan elemen gelap dan berada di tahap puncak dari alam transformasi jiwa. Jelas, tidak satu pun dari ketiganya cocok dengan deskripsi dengan cara apapun. Itu bukan satu-satunya alasan Granto menghentikan serangannya. Dia tidak berpikir dia adalah satu-satunya orang yang kuat di tempat ini. Ada beberapa orang dari negara lain di tempat ini yang bisa menandingi kekuatannya,
termasuk dari Huring Secret Land itu sendiri. Sampai sekarang, semua orang mengurus bisnis mereka sendiri. Namun, ketika dia bergerak, dia juga membuat yang lain dalam suasana hati yang buruk. Jelas bahwa dia telah mengacaukan aturan yang tak terhitung untuk tetap diam. Jika dia terus menyerang kelompok Ryan, mungkin akan terjadi pertempuran yang tidak perlu. Melihat Granto dan kelompoknya sepertinya tidak ingin bergerak lagi, Ryan, Rowan, dan Liana menghela nafas lega. Mereka tidak bertanya mengapa Granto menyerang mereka, karena Rowan sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Tidak, untuk lebih spesifik, Rowan berpikir bahwa itu hanya sebuah kemungkinan. Itu sebabnya mereka tidak menggunakan senjata asli mereka. Rowan sangat baik dengan elemen air, dan Ryan tidak lebih buruk dengan api. Mereka telah belajar banyak serangan dengan elemen-elemen itu, meskipun mereka jarang perlu menggunakannya. Dalam kasus Ryan, dia menggunakan kombinasi skill light dan fire, tapi dia hanya menggunakan fire kali ini. Itu semua agar identitas mereka tidak ditemukan. Phew, pada akhirnya, kami benar-benar diuji. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Itu hanya kemungkinan, tapi kami harus berhati-hati. Untungnya, orang-orang dari Sekte Jalur Darah itu seharusnya tidak meragukan kita lagi sekarang setelah mereka melihat reaksi kita. Liana masih agak gugup. Meskipun itu bisa terjadi, merasakan perbedaan kultivasi benar-benar membuatku takut. Ryan kemudian melihat ke depan dan akhirnya mengerti mengapa semua orang menunggu di tempat ini. Gerbang apa itu? Rowan dan Liana juga melihat hal yang sama. Gerbangnya sangat besar dan jelas disegel oleh semacam energi gelap. Rowan mencoba merasakan gerbang dan terkejut dengan apa yang dia temukan. Oh Minho, gerbang itu terbuat dari batu nemesis kehidupan. Apa? Ryan dan Liana kaget mendengarnya. Berapa banyak terobosan yang bisa kamu coba dengan batu nemesis kehidupan sebanyak itu? Rowan memiliki pertanyaan yang sama. Pasti ada cukup banyak batu untuk dia gunakan sebagai katalis berkali-kali. Kupikir batu nemesis kehidupan jauh lebih langka dari itu. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh slip batu giok yang bisa saya akses. Aku tidak ingat membaca apapun di catatan Tanah Suci, berbicara tentang gerbang besar batu nemesis kehidupan. Liana setuju dengan Rowan. Sama di sini. Saya memang membaca semua yang saya bisa tentang katakombe Demising sebelum datang, tetapi tidak ada informasi tentang itu. Suara Sister Orb kemudian bergema di benak Ryan dan Rowan. Lupakan tentang membawa gerbang pergi bersamamu. Benda itu dilindungi oleh formasi tingkat yang sangat tinggi. Itu juga mengapa tidak ada seorang pun di sini yang bergerak. Ryan dan Rowan mengangguk sebelum mereka melihat kelompok di sekitar mereka. Meskipun sebagian besar pembudidaya berasal dari jalan jahat, ada juga pembudidaya dari jalan yang benar. Liana kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk beraksi. Ada sekelompok kerajaan Tenke saya di sini juga. Saya akan bertanya kepada teman saya tentang apa yang terjadi di sini. Jangan khawatir, saya akan memastikan dia tidak akan mengungkapkan siapa saya. Ryan dan Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Itu hal yang sangat nyaman. Bab 1233, lebih baik menjadi baik. Liana kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan ke seorang wanita tua bernama Tiffany. Dia juga seseorang yang bergabung dengan Tanah Suci, tapi dia lebih suka berkumpul dengan orang-orang kerajaan Tenke selama perjalanan ini daripada orang-orang Tanah Suci. Tiffany, ini aku, Liana. Ekspresi Tiffany berubah sesaat, tetapi dia dengan cepat pulih sebelum dia melirik Liana di kejauhan. Liana, kemana saja kamu? Apakah Anda tahu betapa gilanya Elder Gamala ketika dia melihat Anda melompat ke atas burung iblis itu? Dia pada dasarnya memerintahkan kita semua untuk mengejarmu, mencoba mencari kemana kamu pergi. Cepat, datang ke sini. Aku akan melindungimu sampai kita meninggalkan tempat ini. Namun, Liana menggelengkan kepalanya. Maaf, Tiffany, saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya bergabung dengan grup Anda sekarang, kemungkinan besar Anda akan menjadi target bagi orang-orang dari Sekte Jalur Darah. Mereka sepertinya mencari saya. Apa? Ekspresi Tiffany menjadi dingin setelah mendengar itu. Mereka berani. Jangan khawatir, Anda bisa ikut dengan kami. Aku hanya ingin melihat bagaimana mereka akan menangkapmu. Liana menggelengkan kepalanya lalu menjelaskan apa yang terjadi selama ini. Baru kemudian Tiffany mengerti mengapa Liana lebih baik menjauh dari grupnya. Begitu, memang,
Jika para pembudidaya jalan jahat tiba-tiba bersekutu untuk membawa kita keluar, itu akan sangat merepotkan. Saya tidak ingin apa-apa selain mematahkan leher Rowan sekarang. Namun, bukan salahnya kau terlibat dalam kekacauannya, jadi kurasa aku tidak bisa menyalahkannya. Kami harus memperbaiki kelemahanmu menjadi hal-hal lucu nanti, jadi kamu sebaiknya bersiap-siap. Iya, maaf, Tiffany. Liana hanya bisa menundukkan kepalanya setelah mendengar itu. Bagaimanapun, dia menghubungi Tiffany karena suatu alasan. Tiffany, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang berkumpul di depan gerbang ini? Aku belum pernah mendengar apapun tentang gerbang yang terbuat dari batu nemesis kehidupan sebelumnya. Tiffany menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kami tidak tahu. Sama seperti orang lain, kami tidak dapat melewati gerbang ini. Kami ingin tahu apa yang ada di sisi lain, tetapi tidak mungkin untuk melewatinya. Lalu kenapa kamu menunggu di sini? Bukankah seharusnya kamu menjelajahi tempat lain untuk menyelesaikan tugasmu dari Mission Hall? Liana bertanya segera setelah itu. Tiffany menggelengkan kepalanya lagi. Tidak bisakah kamu melihat ini adalah kesempatan? Saya telah mengumpulkan beberapa informasi dengan pembudidaya jalan lurus lainnya di sini. Namun, mereka juga tidak tahu apa tempat ini. Tampaknya juga tidak berbeda untuk para pembudidaya jalur jahat. Tak seorang pun di sini ingin menyerah, bahkan jika kita gagal dalam tujuan kita. Tiffany kemudian memperingatkan Liana, kamu tidak boleh tinggal di sini. Karena tidak ada yang tahu siapa Anda, bawalah si kembar itu dan tinggalkan tempat ini. Kalian bertiga terlalu lemah, mengerti? Ada sangat sedikit kelompok di sini yang tidak memiliki pembudidaya alam transformasi elemental. Jika keadaan berubah serba salah, kalian bertiga akan menjadi yang pertama ditangani. Jika si kembar tidak ingin pergi, Anda harus pergi sendiri. Anda membawa Frigid Pearl, jadi Anda tidak akan kesulitan untuk pergi sendiri. Liana menjawab permintaan Tiffany dengan sebuah pertanyaan. Tiffany, jika kamu jadi aku, apakah kamu akan mundur? Ini, Tiffany terdiam. Baiklah. Tetapi jika hal-hal di luar kendali, jangan ragu untuk menggunakan Frigid Pearl. Saya juga akan mendukung Anda sebanyak yang saya bisa. Lagi pula, kamu terlalu penting untuk kerajaan Tenke kami. Liana hanya bisa tersenyum setelah itu. Terima kasih, Tiffany. Tepat setelah itu, dia terus bertanya, lagi pula, mengapa kalian semua terus menunggu di sini daripada mencoba mencari jalan lain? Benar saja, itu adalah pertanyaan utamanya. Apakah Anda punya cara untuk masuk ke dalam pintu itu? Tiffany menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kalian yang agak terlambat. Kami semua mencoba mencari jalan lain, tapi bentuk katakombe demising membuatnya jadi tidak ada jalan lain yang tersedia. Percayalah, kelompok kami mencoba mencari jalan lain beberapa waktu lalu. Lalu, bagaimana dengan gerbang itu sendiri? Apakah Anda menunggu sesuatu untuk melihat apakah itu bisa terbuka, atau apakah Anda semua berkumpul di sini, tidak tahu harus berbuat apa? Liana bertanya. Tiffany menggelengkan kepalanya sekali lagi. Lihat di atas gerbang. Bisakah kamu melihat 5 bola gelap itu? Liana melihat ke atas gerbang, dan benar saja, ada 5 bola gelap. Hanya saja mereka sangat kecil sehingga dia melewatkannya pada awalnya. Liana juga mengambil kesempatan untuk memberitahu Ryan dan Rowan tentang itu sebelum meminta Tiffany kembali. Bagaimana dengan mereka? Tiffany kemudian menjelaskan, sebelumnya, ada 6 dari mereka, tetapi salah satu bola kehilangan kekuatannya. Dari apa yang saya temukan di sini, kelompok pertama yang tiba mengatakan ada 10. Secara alami, bidang lain juga kehilangan kekuatannya. Semua orang percaya bahwa sesuatu akan terjadi setelah semua Darkspire kehilangan kekuatannya. Liana mengerti setelah itu. Begitu, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, iya. Cukup banyak, jawab Tiffany langsung. Liana kemudian menatap si kembar dan menjelaskan sisanya. Namun, Rowan menyipitkan matanya. Untuk beberapa alasan, dia tidak berpikir bahwa bola yang kehilangan kekuatannya adalah pertanda baik. Kalian berdua, kembalilah bersamaku. Kita akan tetap dekat dengan pintu masuk ruangan ini. Juga, ambil barang-barang penyelamat hidup Anda. Anda mungkin akan membutuhkannya. Ryan dan Liana terkejut. Namun, mereka tahu bahwa Rowan bukan tipe orang yang suka bercanda. Rowan juga menambahkan, Liana, jangan beritahu temanmu apapun. Itu satu hal jika kelompok kami mundur,
terlihat seperti kami ingin melarikan diri. Lagi pula, kami sangat lemah di mata mayoritas di sini. Namun, jika orang-orang kerajaan Tenke Anda melakukan hal yang sama seperti kami, mereka pasti akan menarik perhatian semua orang. Namun Liana tidak menyukainya. Aku tidak bisa membiarkan temanku hanya bertindak sebagai umpan. Aku akan memberitahu mereka juga. Rowan menyipitkan matanya. Kalau begitu setidaknya beritahu mereka untuk membuat alasan. Dan itu lebih baik. Liana mengangguk setelah itu. Baiklah. Bab 1234, Bahaya di Balik Gerbang. Beberapa saat kemudian, Tiffany dan anggota kerajaan Tenke lainnya mendekati kelompok Rowan sambil tersenyum. Kalian cukup bagus. Kalian bisa menahan serangan Granto dengan kultivasi yang begitu rendah. Bagaimana kalau kalian mulai mengikuti kami sekarang? Pada akhirnya, kelompok Tiffany memutuskan untuk menggunakan acara antara Granto dan tim Ryan untuk memulai percakapan. Tidak hanya itu, tetapi juga berfungsi sebagai cara bagi kerajaan Tenke untuk mengolok-olok ketidakmampuan Granto dalam menyingkirkan beberapa kultivator Saint Realm tahap awal. Kelompok pembudidaya jalan lurus lainnya di sana segera mulai tertawa setelah mendengar itu. Yah, setidaknya mereka yang tidak takut dengan kelompok sekte jalur darah. Granto hanya menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mencatat itu bahkan dalam pikirannya untuk nanti. Ryan melihat peluang di sana dan melanjutkan percakapan, kamu pasti bercanda. Tidak mungkin dia serius ketika dia menyerang kita. Hanya saja kita tidak tahu mengapa kita diserang sejak awal. Tiffany tertawa sebagai jawaban. Hahaha, bukankah itu sudah jelas? Dia adalah bagian dari jalan jahat, jadi dia suka menggertak yang lemah. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu terhadap orang-orang setingkatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya sentuh grupmu, jadi tetaplah dekat dengan kami. Nah, Tiffany bisa saja berhenti setelah kalimat pertama. Namun, bukan rahasia lagi bahwa para pembudidaya jalan lurus dan jahat tidak pernah berhubungan baik, jadi dia mengambil kesempatan untuk memutar pisau lebih dalam ke luka Granto. Ryan dan Liana langsung membungkuk pada Tiffany, pura-pura berterima kasih. Terima kasih, Nona. Maukah Anda memberitahu kami nama Anda? Kalian bisa memanggilku Tiffany. Bagaimana dengan kalian? Tiffany juga melanjutkan aksinya. Saya Salazar, dan ini pacar saya, Julie. Ryan lalu mendekatkan Liana yang membuat gadis itu agak bingung. Namun, dia tidak bisa kembali sekarang karena mereka terlibat dalam percakapan. Rowan juga tersenyum pada Tiffany karena dia juga harus terus berakting. Kalau tidak, tidak mungkin dia melakukannya. Aku dari sekte yang sama dengan mereka. Namaku Victe. Tiffany mengangguk dengan ekspresi puas. Bagus. Tetaplah dekat mulai sekarang. Dan begitu saja, grup Tiffany juga memposisikan diri mereka dekat dengan pintu keluar, yang menarik perhatian. Namun, karena dia mengatakan akan melindungi kelompok Ryan, mereka yang merasa curiga tidak dapat mengatakan apakah itu disengaja atau tidak. Lagi pula, karena dia menyuruh kelompok Ryan untuk tetap dekat dengan mereka, mereka bisa saja kembali ke posisi mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Namun demikian, itu sudah cukup untuk tidak menyebabkan gerakan muncul dari kelompok lain. Tiffany kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya pada Rowan, Liana bercerita tentangmu. Pria afinitas elemen gelap dari Tanah Suci. Jangan khawatir, dia membuatku berjanji tidak akan memberitahu siapapun sampai kita keluar dari katakombe Demising. Namun, mengapa Anda menyuruhnya untuk menjauh dari gerbang? Jika gerbang benar-benar terbuka, kita harus berada di depan untuk berjaga-jaga jika ada harta berharga. Rowan menggelengkan kepalanya, menjawab, percayalah, Anda tidak akan ingin tinggal dekat dengannya. Ini hanya teori saya. Teori apa? Tiffany bertanya sebagai tanggapan. Rowan kemudian menjelaskan, sepertinya tidak ada yang menemukan gerbang ini di masa lalu, kan? Paling tidak, sebagian besar dari Anda tidak tahu atau tidak memberitahu orang lain tentang hal itu. Namun, mari kita lanjutkan dengan gagasan bahwa ini adalah sesuatu yang baru atau yang sudah lama tidak terjadi. Tiffany dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban, menunggu Rowan melanjutkan penjelasannya. Nah, kita punya gerbang di sini, dan semua orang bisa tahu kalau itu terbuat dari batu nemesis kehidupan, kan? Namun, dari apa yang saya tahu, tidak ada yang mau bekerja dengan batu nemesis kehidupan karena elemen gelap mereka akan mempengaruhi tubuh Anda. Tapi lihatlah,
Ada seluruh gerbang yang terbuat dari itu. Tidakkah menurutmu itu aneh? Sangat memperhatikannya. Tidak hanya gerbangnya yang terbuat dari batu nemesis kehidupan, tetapi juga gerbangnya. Semua orang harus mengakui bahwa kata-kata Rowan masuk akal. Itu benar. Namun, faktanya adalah seseorang memang membuat dinding dan gerbang dari batu Lives Nemesis. Anda dapat melihatnya tepat di depan, jadi itu mungkin. Rowan menggelengkan kepalanya, mengklarifikasi, tidak, Anda semua salah paham di sini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana jika dinding dan gerbangnya tidak terbuat dari batu nemesis kehidupan pada awalnya? Asteris bang. Asteris. Semua orang merasa seperti disambar petir. Beberapa anggota grup Tiffany bahkan mengambil beberapa langkah lebih dekat ke pintu keluar, menatap gerbang dengan ekspresi ketakutan. Benar saja, kebanyakan dari mereka mengerti apa yang dimaksud Rowan. Namun demikian, Rowan terus menjelaskan sisanya. Kamu perlu memikirkan bagaimana batu nemesis kehidupan dibuat. Ketika bahan disimpan di bawah pengaruh elemen gelap dan energi yin untuk waktu yang lama, mereka memiliki kesempatan untuk berubah menjadi batu nemesis kehidupan. Ini sering terjadi di tempat-tempat di mana konsentrasi kedua kekuatan adalah yang tertinggi. Aku cukup yakin bahwa gerbang dan dinding di sisinya tidak terbuat dari batu nemesis live sebelumnya. Dengan mengatakan itu, dapatkah Anda bayangkan seberapa tebal dan terkonsentrasi elemen gelap dan energi yin di balik gerbang itu? Begitu gerbang itu terbuka, itu akan meledak seperti balon. Semua energi itu akan keluar dalam sekali jalan. Apakah Anda pikir Anda dapat menahan kekuatan elemen gelap dan energi yin yang mampu mengubah seluruh gerbang dan dinding di sisinya? Biarkan aku jujur di sini. Kemungkinan kita semua akan mati dalam hitungan detik. Mereka yang tidak mengerti pada awalnya mulai mengeluarkan banyak keringat dingin. Kata-kata Rowan sangat masuk akal. Tidak, mereka harus mengakui bahwa kemungkinan besar dia benar. Siapa yang akan membuat dinding dan gerbang besar dari batu nemesis kehidupan? Dia, terlalu tidak mungkin. Asteris Ziu, asteris. Tiba-tiba, bola gelap lain di atas gerbang kehilangan kekuatannya. Hanya tersisa 4 bola. Bab 1235, Daun Tenke. Tiffany, beberapa orang dari kelompok kerajaan Tenke ingin segera pergi. Kebanyakan dari mereka mungkin jenius dalam mengendalikan energi yin. Namun, mereka tidak berpikir mereka bisa bertahan dari ledakan energi yin dan elemen gelap yang begitu besar pada saat yang bersamaan. Tiffany harus mengakui bahwa dia juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Apakah menurutmu kita harus pergi? Tiffany bertanya pada Rowan. Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, masalahnya di sini adalah bahwa semua yang saya katakan sejauh ini hanyalah sebuah teori. Saya percaya saya benar. Namun, jika tidak, maka kalian mungkin akan kehilangan kesempatan besar. Apakah Anda pikir itu sepadan dengan menunggu? Mungkin Anda bisa pergi cukup cepat karena Anda sudah siap untuk keluar dari sini. Mungkin bahkan jika Anda bereaksi cukup cepat, Anda tidak akan mampu menghindari bahaya. Atau mungkin tidak ada bahaya untuk memulai. Pertama-tama, bahkan jika tidak ada ledakan energi yin dan elemen gelap, Anda tidak tahu bahaya apa yang menunggu Anda di sisi lain. Last but not least, bola gelap di atas gerbang itu mungkin tidak berarti apa-apa, dan gerbang ini tidak akan terbuka sama sekali. Pada akhirnya, keputusan terserah kalian. Tiffany mengangguk sebagai jawaban. Namun, dia ingin mendengar pilihan Rowan sendiri. Bagaimana denganmu dan saudaramu? Apakah kalian tinggal? Rowan mengerti mengapa dia menanyakan itu, jadi dia segera mengoreksi Tiffany. Anda mendapatkan ide yang salah di sini. Saya tinggal, tapi itu bukan karena saya pikir saya salah. Sebaliknya, saya cukup yakin saya benar. Perbedaannya adalah bahwa elemental affinity saya adalah darkness. Tidak peduli seberapa banyak elemen gelap hadir di suatu lingkungan. Itu sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh saya. Ryan juga menambahkan, dalam kasus saya memiliki afinitas elemen cahaya, yang merupakan kutukan elemen gelap dan sebaliknya. Saya benar-benar bisa melawan elemen gelap tanpa masalah. Nah, Ryan terhubung dengan Rowan dan bisa menggunakan pertukaran elemen, jadi dia bahkan tidak membutuhkan elemen terangnya untuk melawan elemen gelap. Ryan kemudian menatap Liana setelah itu, memberitahunya, dengan mengatakan itu, kamu harus benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan tempat ini bersama dengan orang-orang kerajaanmu. Keputusan akhir terserah kalian,
Tapi bukannya kalian tidak bisa melakukan apapun tanpa melihat apa yang ada di balik pintu itu. Pada akhirnya, Liana, Tiffany, dan anggota kerajaan Tenke lainnya memutuskan untuk memilih melalui pesan Divine Sense. Tentu saja, mereka masih berpura-pura tidak ada yang salah karena mereka tidak ingin memperingatkan kelompok lainnya. Benar saja, risikonya terlalu besar tanpa jaminan imbalan, jadi mayoritas memutuskan untuk pergi. Namun, Ryan dan Rowan tidak keberatan. Semoga selamat sampai tujuan. Tiffany menyipitkan matanya. Kau tahu bahwa jika aku pergi, Granto mungkin akan mencoba sesuatu melawanmu, kan? Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, dia tidak akan melakukannya. Ketika dia menyerang beberapa saat yang lalu, menjadi sangat jelas bahwa kelompok lainnya tidak menyukainya. Tidak ada yang ingin memulai perkelahian sebelum mencari tahu apa yang ada di balik gerbang. Selain itu, dia melihat kami meraih cincin spasial kami, jadi dia pasti berpikir kami memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa yang mungkin memberinya lebih banyak masalah daripada yang dia inginkan. Pada akhirnya, dia tidak tahu bahwa kita adalah targetnya. Dia dan kelompoknya harus menunggu. Liana kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana setelah gerbang terbuka? Apakah dia akan mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkanmu karena penghinaan itu? Ryan adalah orang yang menjawab pertanyaan itu, mengatakan padanya, tidak. Jika terbuka dan tidak terjadi apa-apa, semua kelompok akan bergegas masuk, bertujuan untuk mengambil harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Hal terakhir yang ada di pikirannya adalah tetap tinggal untuk berurusan dengan kita. Dia pasti ingin menjadi yang terdepan dalam apa yang akan terjadi di sana. Liana dan yang lainnya harus mengakui kata-kata Ryan masuk akal. Kerajaan Tenke kemudian akhirnya memutuskan untuk berbalik dan meninggalkan ruangan. Mereka pergi dengan tenang, tidak peduli dengan apa yang akan dipikirkan oleh kelompok lainnya. Namun, Liana tidak pergi. Rowan menyipitkan matanya saat dia menatapnya. Aku tidak ada hubungannya dengan itu jika kamu mati nanti. Liana mengangguk, memberitahunya, saya tidak berharap Anda melakukannya. Tidak mengherankan, Liana bukan satu-satunya. Tiffany juga akan pergi. Namun, setelah melihat bahwa Liana memutuskan untuk tetap tinggal, dia menggertakkan giginya dan melakukan hal yang sama. Aku tidak mungkin membiarkanmu keluar dari sini sendirian, jadi aku akan tinggal juga. Hal itu jelas membuat Liana sangat senang. Namun, masalahnya adalah kelompok lain. Pada akhirnya, beberapa dari mereka tidak bisa tidak bertanya pada Tiffany mengapa sebagian besar timnya pergi. Oh, apakah kamu ingin tahu? Lalu mengapa kamu tidak mengikuti mereka? Tentu saja, itu hanya jika kamu ingin meninggalkan gerbang ini. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa merasa ada yang tidak beres. Tapi sekali lagi, Tiffany sendiri tetap tinggal. Apakah itu jebakan? Mungkin kerajaan Tenke sedang mencoba untuk memikat beberapa pesaing mereka menjauh dari pintu sehingga mereka akan memiliki lebih sedikit persaingan ketika dibuka nanti. Atau mungkin mereka tahu rute lain yang belum ditemukan orang lain. Sulit untuk mengatakan mana yang merupakan keputusan yang tepat. Yah, tidak ada yang mau menyerahkan kemungkinan harta di balik gerbang, jadi tidak ada satu kelompok pun yang pindah pada akhirnya. Tapi itu terutama karena Tiffany sendiri tetap tinggal. Granto, di sisi lain, menyipitkan matanya saat dia menatap Liana. Jelas, Liana terlihat sangat berbeda dari Liana yang dia kenal. Mungkinkah gadis itu dia? Kalau begitu, apakah salah satu pria di sisinya adalah Rowan yang dibicarakan oleh Sekte Master? Dia tidak punya cara untuk memastikannya, terutama dengan Tiffany di sana. Juga, dia melihat elemen yang digunakan Ryan dan Rowan untuk bertahan dari serangannya, dan itu bukan elemen gelap. Lupakan saja, aku tidak akan bertindak kecuali aku yakin. Bab 1236, yah, Rowan bisa. Secara alami, kelompok Ryan bukanlah yang terakhir tiba. Berita menyebar di antara para pembudidaya yang memiliki kekuatan untuk mengembara katakombe Demising. Karena itu, ada lebih dari 50 kelompok berbeda di ruangan besar itu, menunggu bola gelap kehilangan kekuatannya. Namun, kelompok Tiffany, yang sudah pergi, tidak merilis informasi yang dikatakan Rowan kepada mereka. Tiffany, Rowan, Ryan, dan Liana adalah satu-satunya di gerbang yang tahu apa yang bisa terjadi setelah gerbang dibuka. Ada satu hal yang harus ditanyakan Tiffany. Bagaimana dengan sesama anggota Anda dari Tanah Suci?
Apakah Anda yakin tidak ingin setidaknya memperingatkan mereka? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Kami tidak mengenal mereka, jadi mengapa kami harus tahu? Ryan setuju dengan Rowan dalam hal itu. Selain itu, sebagian besar pembudidaya jalur jahat dari Tanah Suci yang datang. Belum lagi semua orang tahu risiko memasuki tempat ini, jadi mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Asteris. Akhirnya, bola terakhir tampaknya kehilangan kekuatannya. Ketika itu terjadi, formasi yang melindungi gerbang juga mulai berkurang, kehilangan perlindungannya dengan sangat cepat. Mata semua orang berbinar, seolah-olah gerbang itu benar-benar akan terbuka. Mereka semua semakin dekat, siap beraksi begitu jalan itu muncul, kecuali kelompok Ryan. Mereka malah lebih dekat ke pintu keluar. Ryan dan Rowan mengatakan bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh ledakan elemen gelap dan energi yin dari dalam, tetapi itu tidak berarti bahwa itu adalah satu-satunya bahaya di baliknya. Asteris klak, klak, asteris. Suara kunci yang lepas bisa terdengar, yang membuat para pengamat semakin bersemangat. Namun, mereka gagal memperhatikan sesuatu. Dari celah gerbang, elemen gelap mulai bergegas keluar, meski hanya sedikit. Yah, satu orang tidak gagal untuk menyadarinya, Rowan. Saya benar. Mendengar itu, Tiffany langsung mencengkram lengan Liana, bersiap untuk kabur secepat mungkin. Namun, Rowan menghentikan mereka. Saya memuji keberanian Anda untuk tetap tinggal terlepas dari bahayanya. Tetap di sisi kita. Ryan dan aku bisa melindungimu. Ryan tersenyum mendengarnya. Kamu ingin melihat apa yang ada di sisi lain, kan? Sepertinya Anda akan dapat melakukannya tanpa ada orang yang mengganggu Anda. Tak lama kemudian, bola terakhir kehilangan kekuatannya sepenuhnya saat kunci terakhir gerbang dilepaskan. Saat kuncinya terlepas, gerbang itu terbuka dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan menciptakan gelombang kejut dengan sendirinya. Padahal, itu berarti sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah elemen gelap dan energi yin yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebar ke seluruh area. Asteris Arur, Asteris. Gelombang energi yin dan elemen gelap itu segera menyerang semua orang di ruangan itu, mencapai posisi Ryan dan Rowan dalam sepersekian detik. Untungnya untuk kelompok si kembar, mereka sudah mengharapkannya, jadi mereka menguatkan diri untuk tidak meledak. Tubuh semua orang di depan gelombang segera mulai membusuk saat kekuatan hidup mereka musnah dalam sekejap. Tidak ada yang terhindar. Bahkan jika Rowan melepaskan semua kekuatannya untuk menciptakan elemen gelap, dia bahkan tidak akan mendekati jumlah elemen gelap yang keluar dari gerbang itu. Dunia kematian Rowan segera menyelimuti Tiffany dan Liana, yang membuat ledakan elemen gelap dan energi yin kehilangan sebagian besar kekuatannya ketika bertabrakan dengan elemen gelap milik Rowan sendiri. Namun, itu masih terlalu banyak elemen gelap untuk ditanggung oleh siapapun selain Ryan dan Rowan. Setidaknya, terlalu banyak untuk siapapun di alam transformasi elemental dan di bawahnya. Ledakan ringan. Namun, Ryan juga bertindak, menyentuh bahu kedua gadis itu dan mengirimkan ledakan besar elemen cahaya ke dalam tubuh mereka. Kali ini, elemen cahaya memiliki tujuan, yaitu untuk menjauhkan elemen gelap dari tubuh gadis itu, sehingga gelombang kesenangan yang biasa tidak terjadi. Tiffany dan Liana melihat apa yang terjadi dengan ekspresi ketakutan. Mereka dapat melihat dengan indera surgawi mereka bagaimana semua orang di sekitar gerbang mulai mati seperti lalat. Tidak masalah tingkat kultivasi apa yang mereka miliki atau apakah mereka berasal dari jalan yang benar atau jahat. Tetapi sekali lagi, murid-murid top yang sebenarnya dari masing-masing kekuatan memiliki harta penyelamat hidup mereka sendiri, yang mereka bawa keluar. Beberapa penghalang, jauh di atas tingkat yang bisa digunakan oleh seorang pembudidaya elemental transformation realm, muncul satu demi satu. Granto jelas salah satunya. Asteris retak, asteris. Namun, mereka benar-benar meremehkan jumlah energi yin dan elemen gelap yang terperangkap di balik gerbang. Asteris hancur, asteris. Hambatan pecah satu demi satu juga. Mereka yang memiliki lebih dari satu harta yang menyelamatkan jiwa tidak ragu-ragu sebelum membawanya keluar. Adapun mereka yang tidak, mereka meninggal tidak lama kemudian. Semuanya terjadi dalam hitungan 4-5 detik. Akhirnya, ledakan elemen gelap dan energi yin mulai padam. Tentu saja, konsentrasi di udara masih sangat padat dibandingkan sebelumnya.
Pada saat itulah Rean tersenyum sebelum menghubungi Roan melalui koneksi jiwa mereka. Roan, aku baik-baik saja sendiri. Serahkan gadis-gadis ini padaku. Anda bisa pergi. Roan dengan dingin tersenyum juga sebelum White Skite muncul di tangannya. Elemen gelap, energi yin. Hal-hal seperti itu hanya meningkatkan kekuatannya. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Roan segera menghilang seperti hantu, menyatu dengan kegelapan yang menutupi ruangan. Dengan begitu banyak elemen gelap, dia bahkan tidak membutuhkan keterampilan menekuk Divine Sense milik Rean. Dia benar-benar tidak terlihat, bahkan untuk waktu yang singkat. Hedoi, Granto, dan Kluo. Ketiganya masih bertahan melawan elemen gelap dan energi yin tetapi mengalami kesulitan melakukannya. Jelas bahwa mereka sangat terpengaruh olehnya. Selain itu, tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk memikirkan serangan diam-diam. Bahkan jika mereka, para pembudidaya jalur jahat yang menggunakan elemen gelap menderita seperti ini, apalagi yang lain. Bagaimana seseorang bisa menghabiskan upaya untuk menyerang dalam situasi ini? Nah, Roan bisa. Gaya kematian, sabit kematian. Bab 1237, tidak perlu menghindar. Asteris desir, desir, desir. Asteris. Roan menggunakan Deat Skite-nya 3 kali berturut-turut, membidik ketiganya tanpa belas kasihan. Segera, 2 kepala terbang karena keterkejutan di wajah mereka terlihat jelas. Ketika kepala mereka mulai jatuh ke tanah, mereka juga kebetulan melihat pelakunya. Pengguna elemen gelap, ini dia. Kluo dan Hedoi. Mereka adalah korban Roan. 2 jenius realem transformasi elemen dari jalan jahat telah jatuh ke Sein tahap awal, begitu saja. Namun, Grand berbeda. Saat sabit Roan hendak mengambil kepalanya juga, gumpalan darah tiba-tiba muncul di sepanjang jalan sabit putih. Itu segera meluas, menciptakan perisai darah yang memblokir sabit Roan. Asteris bang. Asteris. Namun demikian, kekuatan di balik Deat Skite milik Roan membuat Granto terbang. Asteris crash. Asteris. Dia menabrak dinding sambil menunjukkan ekspresi terkejut. Dari kelihatannya, Granto tidak percaya dia diserang dalam situasi seperti itu. Bagaimana seseorang bisa bergerak dalam lingkungan seperti itu? Granto kemudian melihat bagaimana perisai darah kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa lainnya. Namun, itu adalah salah satu yang diaktifkan sendiri. Kecuali Granto pasti akan mati karena serangan, itu pasti tidak akan muncul karena menggunakan banyak darah Granto sendiri dalam waktu singkat untuk terbentuk. Belum lagi bahwa itu adalah barang yang sangat mahal dan langka untuk dimiliki orang lain. Sangat mudah untuk melihat betapa mahal dan langkanya itu karena Kluo dan Hedoi tidak memilikinya. Mengapa? Karena kemampuan aktivasi diri. Itu yang membuatnya sulit dibuat. Namun, ada masalah. Darah yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa Granto juga melemahkannya. Konsentrasi elemen gelap dan energi yin di lingkungan masih terlalu berat untuk ditanggungnya saat dia memegang harta karun lain yang melindunginya dari hal itu. Jangan lupa bahwa 2 harta yang menyelamatkan jiwa sebelumnya bahkan tidak dapat melindunginya sepenuhnya. Dia masih sangat terpengaruh oleh ledakan energi yin dan elemen gelap. Granto tahu bahwa segalanya belum berakhir saat dia melihat ke arah penyerang. Itu dia. Segera, semuanya masuk akal. Bagaimana seseorang bisa bergerak saat ini? Jawabannya sederhana. Seseorang hanya harus memiliki afinitas unsur yang sama dengan lingkungan. Secara alami, Granto juga mengerti bahwa pria yang dia serang di pintu masuk sebelumnya adalah orang yang dicari Gile. Satu-satunya pembudidaya afinitas elemen gelap yang pernah muncul di benua mereka sejauh yang diketahui Sekte Jalur Darah. Semua pikiran itu melintas di kepala Granto dalam sekejap. Namun, tidak satu pun dari mereka yang penting lagi. Dia berada dalam posisi yang sangat pasif. Menangkap Roan. Dia tidak bisa memberikan dirinya pemikiran mewah lagi. Jika dia tidak membunuh Roan sekarang, dia akan menjadi orang yang sekarat. Lapangan darah. Darah dari luka-lukanya tiba-tiba berubah menjadi kabut merah yang menutupi area sekitar Granto. Sama seperti dunia kematian Roan, Bloodfield meningkatkan kemampuan Granto dalam memanipulasi darah. Namun, itu sangat kecil. Bukannya dia tidak bisa berbuat lebih baik, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan dan darah untuk menggunakannya seperti biasanya. Meski begitu, dia tidak takut.
Saya masih seorang kultivator realem transformasi elemental tahap puncak. Mari kita lihat bagaimana Anda membunuh saya dengan kultivasi tahap awal Saint Realm Anda. Granto segera mengubah pendiriannya dan menyerang Rowan sebagai gantinya. Dia tahu bahwa melakukan hal seperti itu hanya akan meningkatkan kecepatan yang diinvasi elemen gelap di tubuhnya. Namun, dia pasti tidak bisa tinggal diam dan menunggu. Napas darah. Darah berkumpul di mulutnya sebelum melesat ke arah Rowan. Itu kemudian menyebar seperti awan, membawa kekuatan penghancur yang tinggi. Rowan menyipitkan matanya saat melihat ini. Lagi pula, kamu tidak bisa meremehkan seseorang di puncak alam transformasi elemental. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Benang gelap, didorong oleh elemen cahaya Rean, menciptakan penghalang pelindung di sekitar Rowan. Napas darah segera mengenainya, memaksa Rowan mundur beberapa meter. Beberapa nafas darah masih melewatinya, mengenai tubuh Rowan dan menyebabkan bagian yang terkena meledak menjadi sumber darah. Meskipun hanya beberapa sisa serangan yang mencapai Rowan, perbedaan menyakitkan dalam kultivasi menunjukkan betapa berbahayanya itu. Granto tidak berhenti di situ. Sementara Rowan bertahan melawan nafas darahnya, dia sudah menyiapkan serangan berikutnya. Pusaran darah. Bahkan lebih banyak darah keluar dari tubuh Granto, membentuk pusaran darah di sekitar posisi Rowan. Karena Rowan harus fokus pada Bloodbraid beberapa saat yang lalu, dia tidak punya waktu untuk menggunakan Shadow Steps dan meninggalkan area tersebut. Namun, Rowan tampaknya tidak panik sama sekali. Dia hanya meningkatkan momentum White Skite-nya, menciptakan lebih banyak busur untuk bertahan melawannya. Dia bisa merasakan bahwa setiap serangan yang digunakan Granto berkurang kekuatannya. Granto merasa kondisinya semakin memburuk. Untuk menambah penghinaan pada cedera, pertahanan Rowan tampak jauh lebih kuat selama serangan kedua. Pusaran darahnya tidak bisa menembusnya. Tentu saja, itu juga karena dia jauh dari puncaknya. Granto bahkan tidak memiliki sepertiga dari kekuatannya saat ini. Kekuatan hartanya yang menyelamatkan nyawa, yang digunakan untuk menahan elemen gelap, juga menghilang dengan cepat. Dia sudah menggunakan satu untuk itu, dan dia tidak memiliki yang ketiga. Namun, itu hanya meningkatkan niat membunuhnya. Tiba-tiba, Granto mengangkat tangannya saat lebih banyak darah berkumpul di atasnya. Rowan terperangkap di dalam Blood Vortex-nya, jadi itu adalah kesempatannya untuk memberikan pukulan terakhir. Dia bisa memikirkan sisanya nanti. Akhirnya, darah itu berbentuk tombak, yang diarahkan Granto langsung ke Rowan. Dia juga meningkatkan kekuatan Blood Vortex-nya untuk memastikan Rowan tidak bisa kabur. Serangan ini memiliki setidaknya 80% dari kekuatanku yang sebenarnya. Mari kita lihat pertahananmu menahannya. Asteris kesush. Asteris. Tombak itu melesat ke depan dengan kecepatan ekstrim. Rowan pasti tidak bisa mengelak. Namun, tiba-tiba, Rowan samar-samar tersenyum karena dia tidak merasa perlu untuk mengelak sejak awal. Bab 1238, Gerbang Gratis. Alasannya sangat sederhana, tombak darah tiba-tiba berhenti tepat di depan Rowan. Rowan tidak melakukan apa-apa. Asteris speed. Asteris. Tiba-tiba, sebuah pedang hitam menembus jantung Granto, penuh dengan elemen cahaya dan api. Rowan hanya mendengus ketika dia melihat itu. Dia kemudian melihat ekspresi terkejut di wajah Granto sebelum memberitahunya melalui pesan Divine Sense. Idiot, apakah Anda lupa bahwa saya tidak sendirian? Api kehidupan, keempat-keempat, bom penusuk ringan. Asteris ledakan. Asteris. Serangan Rean mengejutkan Granto, yang menahan tubuhnya yang hancur. Granto hanya bisa menoleh sebelum melihat seorang pria berambut putih menatapnya dengan kasihan. Dia tersenyum pahit sebelum dunianya menjadi gelap selamanya, seperti Hedoi dan Kluo. Rean kemudian memandang Rowan dan berkata, "Lihat. Sudah kubilang dia akan melupakan aku ada." Ternyata si kembar selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa Granto, Hedoi, atau Kluo entah bagaimana bisa bertahan melawan serangan menyelinap Rowan. Dengan mengatakan itu, Rean menawarkan rencana di mana dia akan menjadi orang yang bertindak jika sesuatu terjadi. Rowan harus mengakui itu ide yang bagus karena situasinya menjanjikan untuk itu. Saat Rowan menarik perhatian penuh Granto adalah saat Rean pindah. Keahliannya dengan Shadow Steps tidak sesempurna Rowan, tetapi mengingat situasi Granto, hal terakhir yang bisa dia pedulikan adalah orang lain yang memasuki medan pertempuran. Tidak, untuk lebih spesifiknya,
Granto percaya tidak ada orang lain selain Rowan yang berani bertarung dalam situasi ini. Dia tidak tahu bahwa Ryan juga kebal terhadap energi yin dan elemen gelap di daerah itu. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Rowan mulai menyembuhkan luka yang disebabkan oleh nafas darah Granto saat dia mengangguk. Bagus kalau kamu setidaknya bisa mengambil kesempatan. Saya tidak melatih Anda begitu banyak untuk apa-apa. Yah, Ryan tidak akan pernah berharap Rowan memujinya. Ya. Sekarang, biarkan aku kembali sejak aku meninggalkan Tiffany dan Liana sendirian. Aku menuangkan sebanyak mungkin light element ke dalam tubuh mereka dalam waktu sesingkat ini, jadi mereka seharusnya baik-baik saja. Namun, itu tidak akan bertahan lama, jadi saya harus terus menuangkan elemen cahaya ke dalamnya. Rowan mengangguk sebelum dia menyiapkan sabitnya untuk beraksi. Baiklah, saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan lalat-lalat lainnya. Sisanya jelas tidak siap seperti Granto. Rowan kemudian benar-benar memainkan peran Deat. Dia mengambil nyawa satu demi satu pembudidaya jalur jahat. Yah, sejujurnya, tidak ada lebih dari 20 pembudidaya yang selamat dari elemen gelap, dan energi yin meledak dari dalam gerbang. Namun, Rowan tidak membunuh mereka semua, hanya jalur jahat dari sekte jalur darah dan kekuatan serupa lainnya. Dia membiarkan para pembudidaya dari Tanah Suci dan Jalan Benar hidup-hidup, meskipun hanya ada 4 dari mereka. Sisanya juga mati. Liana dan Tiffany lega saat Ryan kembali. Elemen cahaya yang dia tinggalkan hampir habis. Mereka merasa takut ketika dia memberitahu mereka bahwa dia juga akan pergi sebentar, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa saat Ryan menghilang. Tentu saja, mereka juga menyimpan nyawa mereka yang berharga. Ryan dan Rowan sudah membantu mereka melewati bagian terburuk dari pembukaan pintu tanpa menderita luka apapun. Jika mereka menggunakan barang-barang itu, mereka benar-benar bisa meninggalkan tempat ini sebelum harta itu kehilangan kekuatannya. Hanya saja kedua gadis itu tidak mau pergi setelah sampai sejauh ini. Hei, apa kalian berdua baik-baik saja? Tanya Ryan. Liana mengangguk sambil menghela nafas lega. Kami baik-baik saja. Jadi, bagaimana? Apakah Anda berhasil dalam apapun yang Anda dan saudara Anda ingin lakukan? Tiffany hanya bisa berkata, untuk sesaat, kupikir kalian berdua meninggalkan kami karena kalian ingin melewati gerbang terlebih dahulu. Saya tidak pernah berpikir Anda akan mencoba menyerang Granto dan yang lainnya. Tentu saja, saya sangat senang melihat potongan-potongan sampah yang jahat itu mati di sini. Ryan mengangguk sambil tersenyum, menjawab, untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Granto dan yang lainnya sudah mati. Namun, mereka tidak bersama seluruh kelompok mereka dari Sekte Jalur Darah. Rowan mengatakan ada 3 yang lebih berbahaya yang tidak muncul pada akhirnya. Tiffany membenarkan kata-kata Rowan. Ya, saya kenal mereka. Itu adalah Klings, Erbache, dan Rimari. Kerajaan Tenke kami mengawasi sebagian besar pembudidaya yang patut kami perhatikan dalam pembukaan katakombe de Missing ini. Namun, mereka. Ryan tersenyum menanggapi pernyataan itu. Itu terdengar baik. Sesaat kemudian, Rowan kembali ke tempat Tiffany dan Liana berada. Itu juga memungkinkan untuk melihat beberapa cincin spasial di tangannya, yang menarik perhatian Ryan. Bagaimana itu? Apakah ada sesuatu yang baik di sana? Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, mereka seperti murid inti dan warisan Tanah Suci. Setiap batu surgawi peringkat 3 yang mereka dapatkan, mereka langsung gunakan. Selain itu, ada beberapa senjata Golden Initial, Middle, dan High Level. Yah, hanya Granto yang memiliki senjata tingkat tinggi emas. Sisanya semuanya tingkat menengah dan awal. Mereka seharusnya masih bernilai beberapa batu surgawi. Ryan mengambil cincin spasial dan memeriksa isinya sebelum mengangguk setuju. Ya, mereka seharusnya bernilai sekitar 1000 batu surgawi peringkat 2. Mereka tidak sebagus senjata pengumpul elemen saya, jadi masuk akal jika mereka tidak terlalu berharga. Sedangkan untuk batu surgawi tingkat 2 saja, masih ada 1500 atau lebih, kurasa itu sudah cukup. Liana dan Tiffany tersenyum pahit saat mendengarnya. Sejak kapan 1000 batu surgawi peringkat 2 tidak banyak? Itu banyak untuk orang-orang seperti kita, oke. Tidak semua orang bisa memalsukan senjata masing-masing senilai 300 peringkat 2 Divine Stone, idiot. Elemen gelap dan energi yin terus melarikan diri dari gerbang. Namun,
Konsentrasi terus turun saat mereka menyebar ke seluruh katakombe Demising. Anehnya, tidak ada hantu di sisi lain gerbang. Itu adalah sesuatu yang diharapkan si kembar untuk dilihat, tetapi pada akhirnya tidak ada yang muncul. Ryan kemudian melihat para penyintas tanah suci dan jalan benar yang diselamatkan Rowan. Bagaimana dengan mereka? Rowan mengangkat bahunya, berkata, biarkan mereka. Mereka terlalu lemah untuk menimbulkan masalah bagi kita. Karena kita memiliki latar belakang yang sama, sebaiknya kita biarkan mereka hidup. Rowan kemudian fokus pada jalur gerbang. Tidak, untuk lebih spesifik, dia fokus pada gerbang itu sendiri. Kalau begitu, sekarang formasi yang melindungi gerbang itu hilang, aku tidak.